Jadi perjuangan kalian sia-sia belaka, perjuangan kalian tidak diridhoi oleh masyarakat Papua pada umumnya, dan kalian tidak dianggap pahlawan, tapi kalian dianggap sebagai pengkhianat bangsa ini, pengkhianat masyarakat Papua. Jadi untuk Pace Sebisambom, sekali lagi, waktumu tinggal hitung hari. Sebentar lagi, giliran Anda meregang nyawa. Jadi, dari sekarang sebaiknya Anda segera bertobat, mengakui kembali Papua menjadi bagian dari NKRI, dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saya rasa dengan jalan itu, Anda akan selamat. Tapi kalau Anda terus ngeyel, tetap mempertahankan kemerdekaan Papua, maka yang terjadinya adalah nyawamu akan menjadi taruhan, dan kamu bukan pahlawan. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Kanal Timur di sini. Pertama-tama, saya patut mengucapkan terima kasih dan bravo buat Satgas HBMA TNI yang bertugas di wilayah Papua yang telah berhasil menumpas 18 anggota OPM yang baru terjadi pada hari Selasa dan Rabu kemarin. Kontak senjata itu kemudian menghabiskan 18 nyawa anggota OPM. Nah, kronologinya, sebelumnya anggota TNI ini mendatangi beberapa kampung di wilayah Kabupaten Intan Jaya untuk memberikan pelayanan kesehatan, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan memantau proses pembangunan jalan di wilayah tersebut. Namun, niat baik TNI itu dimanipulasi oleh OPM, di mana OPM memprovokasi masyarakat di wilayah tersebut dan menebar ancaman untuk menakut-nakuti masyarakat bahwa kehadiran atau kedatangan TNI akan mengancam nyawa masyarakat setempat. Sehingga akhirnya terjadilah kontak senjata yang kemudian menewaskan 18 anggota OPM. Nah, kita patut bersyukur dan mengacungkan jempol, bravo buat Satgas HBMA yang telah menumpas tuntas. Semoga gabungan TNI Polri yang bertugas di Papua ini terus melancarkan aksi-aksinya untuk menumpas habis OPM keparat ini. Bahkan sampai ke akar-akarnya, termasuk salah satu pimpinan tertingginya yaitu Pace Sebisambom yang hidupnya enak-enak di tanah orang, di negara orang, makan minum 4 sehat 5 sempurna dengan fasilitasnya lengkap, namun dia membiarkan anak buahnya berjuang sendiri di lapangan yang banyak menewaskan anak buahnya. Anak buahnya kemudian meninggalkan keluarga, meninggalkan istri dan anak-anak. Ini merupakan pimpinan yang paling blow on menurut saya. Ini pimpinan yang SDM rendah kalau menurut saya. Dan menurut informasi yang beredar, pihak OPM juga membangun narasi yang menuding kalau pihak TNI ini memasang ranjau di salah satu anggota OPM yang sudah tak bernyawa, yang kemudian melukai dan menewaskan beberapa anggota OPM yang pada waktu itu membantu sahabatnya yang sudah meregang nyawa itu. Dan ternyata ada terpasang ranjau di situ. Menurut saya, terlepas apakah ranjau itu benar atau tidak, ya namanya perang, ya wajar-wajar saja kalau orang pakai ranjau, orang pakai bom, pakai helikopter, pakai pesawat tempur, jet tempur, ya namanya perang. Apalagi OPM kan sudah menyampaikan secara gamblang, secara terbuka bahwa telah menunjukkan beberapa lokasi, beberapa kabupaten di wilayah Papua itu untuk dijadikan sebagai daerah atau zona hitam perang terbuka antara TNI dan OPM. Jadi, terimalah kenyataan itu, karena kalian sudah menantang TNI, menantang aparat, menantang pemerintah Indonesia untuk perang terbuka. Walaupun pihak TNI melalui Kapuspen, Christomei Sianturi, sudah menerangkan berkali-kali bahwa kedatangan mereka, anak-anak buahnya, ke Papua itu bukan tujuan untuk berperang, bukan tujuan untuk menerima tantangan dari Sebisambom untuk perang terbuka di zona hitam yang sudah ditentukan oleh OPM itu, tetapi melainkan kedatangan mereka, kehadiran mereka ke Papua untuk memberi rasa nyaman dan aman buat masyarakat di sana, dan juga turut serta bersama dengan pemerintah daerah untuk membangun tanah Papua. Jadi bukan tujuan untuk berperang, tapi karena OPM ngeyel terus ingin berperang dan berhadapan dengan TNI, maka di situ TNI mengambil tindakan yang tegas dan terukur untuk melakukan perlawanan balik kepada OPM. Dan alhasil banyak
anggota OPM yang meninggal dunia. Bahkan pimpinan-pimpinan mereka, pimpinan-pimpinan yang berpengaruh, yang sangat begitu andil dalam membasmi pihak TNI maupun warga sipil, itu juga banyak yang sudah meregang nyawa. Salah satunya seperti ada Daniel Aibon Kogoya, terus ada juga Bumi Valo dan beberapa pentolan-pentolan OPM lainnya. Nah, saya pemuda dari NTT ingin menegaskan kembali kepada Pak C. Bisambom, karena kalian yang terlebih dahulu menantang perang, walaupun TNI tidak meladenin perang terbuka dari kelompoknya kalian itu, dan Pak C. Bisambom, Anda harus bertanggung jawab atas kematian anggota-anggota Anda. Ingat itu. Dan sebentar lagi, giliran kau, Pak C. Bisambom. Kau akan dikejar, bahkan kau sembunyi di lubang tikus manapun, kau akan dikejar. Sekarang kelihatannya OPM ruang geraknya sudah mulai terbatas karena TNI terus membangun pos-pos di wilayah-wilayah rawan, sehingga itulah yang akhirnya membuat pergerakan dari anggota OPM ini mulai terbatas, tidak leluasa lagi. Nah, inilah yang membuat mereka mulai kelaparan, merasa jenuh di tengah hutan dengan segala keterbatasan dan lain sebagainya. Dan kalian jangan mengeluh kalau misalnya TNI membangun pos-pos di wilayah-wilayah rawan atau tempat-tempat di mana kalian berkeluyuran. Karena kalian sudah menantang perang terbuka, toh? Dan untuk Pak C. Bisambom, sekali lagi, sebentar lagi giliranmu. Anda juga akan menjadi target selanjutnya. Jadi berhati-hatilah Anda. Pemerintah Indonesia, TNI, tidak mungkin mereka berdiri sendiri. Mereka punya jaringan yang luas. Mereka akan bekerja sama dengan negara-negara lain, sehingga negara di mana engkau tinggal sekarang, negara di mana kau menempatkan diri sekarang, kau bersembunyi sekarang, bahkan sampai di lubang semut sekalipun, akan dikejar oleh TNI. Dan ini sekaligus penegasan untuk Pak C. Natilius Pigai, Menteri HAM, yang katanya paling HAM daripada yang lain. Yang katanya lebih HAM dari yang lain. Yang katanya merasa diri dia paling HAM dari orang-orang yang lain. Di manakah hati nuranimu? Di manakah Anda ketika banyak warga sipil yang menjadi korban dari beringasnya OPM ini? Jangan Anda hanya berkuar-kuar minta pemerintah untuk menggelontorkan uang triliunan rupiah untuk mau membangun, rencana Anda untuk mau membangun sekolah HAM atau sekolah apa itu di Papua sana. Apa bukti atau tindakan nyata Anda? Apa sumbangsi Anda untuk membantu pemerintah, membantu TNI dalam pemberantasan OPM? Lihat tuh, di mana-mana banyak warga sipil yang menjadi korban dari keberingasan dan kebiadaban OPM. Di manakah Anda? Anda selama ini kan diam-diam saja, toh? Tidak pernah bersuara bagaimana mencari solusi atau jalan keluar supaya bisa menyelamatkan warga sipil dari keberingasan OPM ini. Sama saja, kelihatan tidak ada gunanya juga. Pelanggaran HAM paling banyak terjadi di tanah Papua. Menteri HAM diangkat berasal dari orang Papua. Namun, kerjanya apa kita tidak tahu. Apa langkah dan tindakan nyatanya terhadap dengan pelanggaran HAM di Papua, kita juga tidak tahu. Selama ini yang cukup berjuang keras di lapangan adalah anggota TNI, anggota Polri. Jadi, saya juga turut memperingatkan Natilius Pigai, Menteri HAM, supaya tolonglah ikut andil juga, ambil bagian juga, ikut berkontribusi juga terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Itu kan daerah kamu, Pak C. Jadi tolonglah bersuara, ambillah tindakan untuk mengatasi permasalahan ini. Dan untuk kau, sekali lagi Pak C. Bisambom, nyawamu tinggal dihitung hari saja. Cepat atau lambat, kau juga akan diburu oleh TNI Polri. Jadi sebaiknya serah diri saja. Tidak ada guna perjuangan kalian. Karena perjuangan kalian ini adalah perjuangan yang tidak humanis. Kalian sudah melakukan pelanggaran humaniter yang cukup berat sekali. Perjuangan kalian sia-sia, kalian juga mati sia-sia. Kalian mati pun tidak dianggap sebagai pahlawan. Orang Papua pun tidak akan menganggap kalian adalah pahlawan. Tapi kalian adalah penjahat yang sesungguhnya. Dan kalian selalu berlindung di balik masyarakat. Kalian jadikan masyarakat Papua sebagai tameng untuk kalian.
Lalu ketika nanti ada masyarakat sipil yang meregang nyawa, kalian menuduh bahwa itu dilakukan oleh pihak TNI Polri. Padahal kalianlah yang menjadikan masyarakat itu sebagai tamengnya kalian. Jadi segitu brutalnya kalian, segitu jahat, bengis, kejamnya kalian. Kalian yang membuat, terus kalian paling victim bahwa itu dilakukan oleh pihak lain. Jadi perjuangan kalian sia-sia belaka, perjuangan kalian tidak diridhoi oleh masyarakat Papua pada umumnya, dan kalian tidak dianggap pahlawan, tapi kalian dianggap sebagai pengkhianat bangsa ini, pengkhianat masyarakat Papua. Jadi untuk Pace Sebisambom, sekali lagi, waktumu tinggal hitung hari. Sebentar lagi, giliran Anda meregang nyawa. Jadi, dari sekarang sebaiknya Anda segera bertobat, mengakui kembali Papua menjadi bagian dari NKRI, dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saya rasa dengan jalan itu, Anda akan selamat. Tapi kalau Anda terus ngeyel, tetap mempertahankan kemerdekaan Papua, maka yang terjadinya adalah nyawamu akan menjadi taruhan, dan kamu bukan pahlawan. Sekian dan terima kasih.